Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Joyce Anastasia Neptupulu dengan NIM 12S24020. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mini project terakhir saya, di mana ini menerapkan prinsip solid yang telah diajarkan di kelas itu. Jadi sistem ini dia tuh aplikasi berbasis CLI seperti biasa yang dia buat simulasi mengenai sistem smart home. Jadi di aplikasi ini dibuat untuk mengelola berbagai perangkat elektronik di dalam rumah kayak misalnya smart smart lamp, smart AC, smart TV. Nah, itu dan smart TV ya cuma 3 ya. Terus sistem ini dirancang pakai arsitektur OOP dan pakai prinsip solid untuk menghasilkan code yang rapi, mudah dan mudah dikembangkan. Nah, jadi prinsip solid yang diimplementasikan di sini, yang pertama itu ada yaitu Single Responsibility Principle atau SRP. Jadi SRP di sini itu dia mengatur agar satu kelas tuh hanya punya satu tugas aja. Nah, SRP itu efektif karena dia mempermudah pelacakan bug dan pemeliharaan. Kalau misalnya nanti misalnya di logging nih ada error lagi gitu kan. Jadi kita cuma perlu ngecek kelas log itu aja tanpa takut ngerusak fitur saklar yang lain. Ya gitu. Kayak contohnya ini kan pada device logger tuh dia cuma punya satu tugas buat cetak log history perangkat, terus switch controller juga cuma punya satu tugas mengelola status on off, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada open close principle atau OCP. Nah, jadi OCP di sini itu dia buat sistem terbuka untuk ekstensi namun tertutup untuk modifikasi. Jadi dia bisa buat extend, cuman dia nggak bisa dimodifikasi. Bisa, tapi modifikasinya itu yang minor kayak contohnya ngemodif bug aja. Contohnya misalnya kayak tiba-tiba pengen nambahin nih perangkat kipas angin, smart fan gitu kan. Tapi kita nggak perlu ngebongkar dan ngerombak kodenya switch controller. Jadi kita tuh cuma perlu bikin kelas baru untuk kipas itu dan ngimplementasiin interface dari switchable gitu. Terus yang kedua itu ada list scope substitution principle atau LSP. Ini adalah kelas turunan harus Ya, ini kelas turunan secara logis jadi di sini dia harus bisa kelas turunan ini harus bisa gantiin kelas induknya secara logis tanpa nyebabin error. Nah, kelas-kelas perangkat ini nanti nanti ada seperti smart bulb, smart AC, dan smart TV itu dapat gantiin interface-nya is switchable dengan lancar dan tidak perlu dipersembunyi yang akan menyebabkan sistem crash. Terus ada Interface Integration Principle atau ISP. Nah, ini contohnya kan interface itu pecah-pecah jadi bagian terkecil sebuah fungsionalitas seperti switchable, temperature controllable, channel controllable, smart bulb. Nah, itu tidak akan dipaksa memiliki fungsi set suhu maupun set saluran. Jadi kan contoh kayak misal di smart bulb itu kan nggak ada set suhu atau set saluran channel dan itu nggak masuk akal buat dia, jadi nggak bakal ada. Terus yang kelima itu yang terakhir ada dependency version principle atau DIP. Nah, eh, ini kalau misal jadi modul tingkat tinggi itu nggak boleh tergantung pada modul tingkat rendah, kan pada abstraknya. Kayak contohnya kan kelas pengontrol kayak switch controller itu nggak boleh bergantung sama wujud asli dari smart bulb dan smart TV. Terus switch controller juga hanya bergantung pada abstraknya yaitu switchable. Terus kita akan langsung aja ke penjelasan code-nya. Nah, yang pertama, boleh deh, Mbak. Oh, pertama kita akan ngejelasin mungkin bagian interface-nya dulu. Gitu deh. Nah, ini interface-nya. Jadi yang di folder API ini, ini ada.
Ini interface-nya. Nah, yang pertama itu, jadi interface di sini tuh dia bertindak sebagai blueprint lah gitu kan. Jadi mereka tuh nggak punya isinya, nggak ada implementasinya, cuma didefinisiin metodenya aja. Apa sih yang wajib dimiliki oleh kelas yang akan nanti pakai dia. Nah, terus pertama di sini ada isSwitchable.java. Nah, di sini dia ngedefinisiin ada 4 metode mutlak yang harus dipunyain perangkat elektronik. Seperti turn on, turn off, dan is on. Untuk di sini gunanya untuk kembali nilai boolean alat menyala dan getName untuk ngambil nama alatnya. Terus yang kedua itu ada is temperature controllable. Sini juga dia tuh sini cuman punya set temperatur aja. Ini tuh dipisah supaya alatnya tuh nggak punya fitur suhu seperti lampu tidak berfungsi ini. Jadi kan di sini ada beberapa interface kan. Nah contohnya kayak lampu itu kan nggak butuh dia ada suhunya. Nah jadi di sini makanya dia dipisah-pisah interface ya. Jadi kalau misalnya yang membutuhkan suhu ya dia pakai interface ini. Kalau misalnya lampu berarti dia pakai saklar kan. Berarti dia pakai switchable pakai yang ini yang di turn on turn off. Terus yang terakhir itu ada is channel controllable. Maksudnya interface terakhir. Nah, di sini gunanya tuh dia cuma punya set channel doang. Ya, di sini cuma punya set channel doang. Terus kita bakal ke bagian concrete class-nya. Smart bulb. Ini lampu ya. Ya. Nah, di smart bulb ini, seperti biasa nih dia pakai package. Dia buat eh, nunjukin di mana lokasi file ini dibuat. Nah, terus dia sini dia pakai Oh, dia pakai interface. Di sini kan dia nerapin interface dari smart home device so it's switchable. Ya karena kan dia ada fitur turn on, turn off. Turn on, turn off sama nanya ini nyala apa enggaknya. Ya karena dia lampu. Makanya dia pakai nerapin interface itu. Terus di sini kan dia di kelasnya itu Oh, jadi nih dia kasih tahu di sini mengimplement is switchable berarti dia mengimplementasi interface-nya. Nah, sini kan ada atribut private boolean ya, on dan private string name. Nah, kata kunci private nih kita pakai buat konsep encapsulation supaya nanti status nyala matinya tuh nggak bisa diubah sembarangan orang dari luar tanpa ada melalui fungsi resminya. Terus sini ada konstruktornya. Jadi pas nanti kelasnya ini dipanggil oleh new smart bulb-nya atau lampunya, status on otomatis itu dia tuh menjadi false atau mati di awal. Nah, sini metodenya juga ada fungsi turn on, di mana dia ngubah this dot on true seberangan true dan cetak teksnya ke bawah lampunya begitu sebaliknya untuk turn off. Terus sini ada smart AC. Nah, AC ini kan dia bisa ya AC ini kan ada temperaturnya. Jadi dia nerapin interface dari temperatur tadi sama switchable-nya ini. Karena dia bisa di on off juga, makanya dia terapin dua interface ini. Kenapa dia nggak dijadiin satu interface aja? Nanti konflik di bagian smart bulb ya. Nah, jadi selain on dan name di kelas ini juga punya atribut tambahan yaitu private integer temperature di mana dalam konstruktor suhu awal diatur ke dalam 24 derajat secara default. Ya, ya kalau nggak 24 derajat mati juga, Cok. Terus di sini ada validasi logika kan. Jadi ini ada metode-metodenya juga. Jadi pada metode set temperature ini Jadi pada metode set temperature ini terdapat pengecekan if tanda seru this dot on bla 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 return. Nah ini adalah pertahanan logika. Jika AC sedang mati, berarti onnya bernilai false kan. Jadi dia suhu tuh nggak boleh diubah. Dan sistem tuh nolak perintah tersebut dalam mengeluarkan teks gagal mengatur suhu. Karena nggak mungkin kita ngubah-ngubah suhu pas AC-nya tuh mati. Terus di seperti sih ya nggak mungkin. Terus di smart TV
Channel parameter is switchable. Nah, smart TV dia pakai channel controllable. Channel controllable karena kan TV ada channel-channel ya, makanya dia pakai interface ini. Nah, di sini dia ngimplementasiin interface-nya. Jadi dia tuh mirip sama AC tadi konsepnya, cuma tuh dia pakai atribut private integer channel dengan nilai default. Jadi TV ini juga punya validasi keamanan, jadi channel tuh nggak bisa berpindah kalau misalnya dia dalam keadaan mati. Ya konsepnya kayak suhu tadi, cuman beda nama aja. Kayak ada override tadi. Terus kita langsung ke bagian kontrolnya aja. Device logger Java. Ini simpel aja. Nah, jadi di sini dia ngasih tahu ya seperti biasa ada package dia ngasih tahu file itu lokasi di mana. Terus sini juga kodenya sangat simpel. Dia cuma berisi metode log activity doang yang terima parameter string berupa pesan yang mencetaknya ke layar dengan awalan log. Terus sini ada switch controller di mana dia tuh di sini dia pakai konsep dependency injection. Jadi kan konstruktor di kelas ini kan dia public switch controller, device logger logger, dis.logger sama dengan logger. Nah, di si switch controller ini dia tuh nggak buat objek logger sendiri, melainkan dia terima objek logger dari luar dan buatnya kodenya lebih fleksibel. Di sini juga dia nerapin polymorphism dalam method operate device is switchable device. Jadi dia terima parameter bertipe interface is switchable. Artinya metode ini tuh nggak peduli apa yang bakal dimasukin yang dimasukin. Mau itu lampu, mau itu TV atau AC. Misalkan benda itu bisa di switch. Nah logikanya kalau misalnya perangkat sedang hidup, misal device is on, maka matikan turn off. Jika tidak, maka hidupkan turn on setelah itu dipanggil logger untuk mencatat riwayatnya. Nah, terus kita bakal ke main-nya. Dimana seperti biasa ini dia kasih tahu ini kan package-nya filenya berada di mana. Terus kita importlah semua yang udah kita buat tadi. Ini library-nya dia. Terus ini adalah library bawaan standar Java buat terima inputan dari user. Nah, di sini inisialisasi awal itu kan kita bakal ngerakit alat-alatnya ya buat objek loggernya dimasukin ke controller, lalu dibuat instansi nyatanya dari smart bulb, smart AC, dan smart TV-nya. Jadi ada pengulangan CLI-nya. Jadi program itu dia pakai perulangan while. Nih, dia pakai perulangan while. Choices tanda seru sampai dengan 4, artinya menu akan terus muncul di layar sampai pengguna mengetik angka 4. Lalu di sini juga ada validasi input. Dia ada validasi input ya, kode if. Nah, ini validasi inputnya kode if tanda seru scanner dot hash next in. Saat penting ini buat ngecegah program error atau crash menghasilkan input mismatch assumption. Ketika user tuh misalnya dia iseng lah masukin huruf padahal kan yang diminta tuh angka. Nah, kalau misalnya inputnya salah, program tuh bakal bilang kayak inputannya tuh salah dengan scanner dot next dan ngulang menu menggunakan continue. Terus di sini ada percabangan kan switch. Ya, di sini kita pakai switch case. Jadi case yang pertama dia tuh bakal manggil controller dot operate device untuk menghidupkan mati lampu. Terus case yang kedua AC dan case 3 case 2 ini AC dan case 3 itu TV, dia tuh bakal manggil operasi perangkat khusus AC dan TV. Jika setelah saklar ditekan ternyata alatnya menyala, programnya tuh bakal minta user masukin besaran atau suhu atau nomor channelnya. Terus untuk yang case keempat dia berhenti. Stop gitu. Nah, sini ada fitur typecasting atau instant off. Nah, jadi pada baris if AC instance of is temperature controllable, nah itu program tuh bakal nge-verif lagi apakah objek AC itu benar-benar mendukung peraturan suhu tersebut. Kalau misalnya jika iya, barulah program tuh maksa buat casting objek tersebut dengan cara is temperature controllable AC dot set temperature untuk mengunci fungsi ganti suhu. Nah, jadi sini kita bakal coba buat ngapa compile. Bakal coba buat ke compile. Nah, di sini kan dia ada pilihan beberapa menu.
Jadi kalau misalnya kita type 5, dia tuh bakal bilang pilihan itu nggak tersedia, atau kalau misal kita nge-type yang bukan angka, duh, dia bakal bilang input tidak valid, harap masukkan angka. Contohnya di sini aku pengen, nyalain lampu lah ya, nyalakan atau matikan. Ya udah, terus dia bakal bilang lampu ruang tamu tuh bakal nyala, terus aku matiin lagi, aku pencet lagi nomor satu. Dia bakal bilang lampu ruang tamu tuh telah dimatikan. Terus kalau misalnya aku pengen nyalain AC gitulah, AC tuh nah kamar tuh tidur udah nyala dengan 24 derajat Celcius. Di sini karena kita pakai konsep, solid aja dan dia tuh sederhana, jadi kita coba implementasikan solid, jadi sini tuh tidak ada, pengaturan suhu. Jadi dia langsung dibilang, default-nya di sini adalah 24, gitu. Jadi sini nggak ada bisa nyetel-nyetel suhu. Semisal aku mau nyalain, TV, salah, salah salah ketik. Nah, misal aku mau nyalain TV, oh bisa deh ternyata, bisa bisa bisa. Tapi dia langsung ngasih tahu default-nya itu 24 derajat. Karena kalau misalnya kita habis matiin AC kan tuh dia biasanya, eee, suhu terakhirnya ya yang dibuat. Misal aku pengen masukin 16 derajat. Oke udah 19 derajat, terus aku mau nyalain TV, bisa channel 1. Terus aku pengen channel 5, dia bakal bilang saluran channel 5. Jadi konsep AC dan TV ini nggak beda jauh. Ya, nggak beda jauh. Terus aku sekarang mau matiin AC, aku pilih lagi nomor 2. Terus dia udah langsung AC itu udah dimatiin. Di sini dia nggak minta suhu lagi, karena kan nggak mungkin kan kalau kita pengen matiin AC, dia bakal minta suhu. Begitu juga dengan TV. Nah, lalu programnya keluar. Jadi sekian presentasi dari saya, untuk kesulitannya gambar di sini karena kan dia nerapin konsep solid ya. Konsep solid tadi. Sebenarnya kalau konsep yang SRP ngertilah, ngerti, very ngerti, yang OCP juga ngerti. Tapi sebenarnya agak bingung di bagian konsep ISP. Ya, ISP sama LSP itu agak bingung sih. Oh, lebih bingung lagi sama DIP. Jadi ya gitu, tapi dengan menjalankan tugas ini lumayan dapat. Karena pas di kelas kan kayak pas bagian SO-nya oh, oke. Tapi kalau pas bagian LED-nya tuh kayak, "Ih, apa ini maksudnya?" Tapi pas di program ini ya lumayan mengerti. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.